segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Lakukanlah demikian, maka engkau akan hidup. Namun untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi kepada Yesus, tetapi siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habiskan, tetapi juga memukulnya. Dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia terus berjalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia pun melewatinya. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia. Dan jika engkau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab ahli Taurat itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan lakukanlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat sore. Kenapa kita harus beragama? Ini semua Katolik. Kenapa Katolik? Halo? Ada orang gak ini? Sepi. Kenapa kita Katolik? Produk Katolik yang paling dinanti-nantikan orang itu apa? Kalau bank itu kan ada produknya ya, yang ditawarkan. Kalau Katolik, apa? Produk unggulannya itu apa? Bisnisnya apa? Keselamatan, ya, betul. Keselamatan, iya. Makanya ahli Taurat itu tadi bertanya, apa yang ditanyakan tadi? Ini menarik ini. Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Apa? Memperoleh hidup yang kekal. Ini ahli Taurat ini. Ahli Taurat bertanya kepada Yesus apa yang harus dilakukan. Dan menarik bahwa Yesus kembali bertanya kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang engkau baca di sana? Karena ini ngetes saja ini ahli Taurat ini. Yesus mengatakan ahli Taurat ini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Ini memang ada ini dalam kitab Ulangan bab 6 ayat 5 ini. Kalimatnya seperti ini ada persis. Ya, jadi ada ini. Makanya kan Yesus tanya, apa yang kamu baca? Yesus tahu ini orang ngetes saja mau biasa. Nah, saudari-saudara yang saya kasihi, pertanyaannya adalah apakah mudah untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan akal budi dan seterusnya, mengasihi sesama dengan segenap akal budi dan seterusnya. Mudahkah tidak? Lalu, suara saya sampai menggelegar di kampung pulau sana ini. Tidak mudah. Tetapi pertanyaannya, apakah mungkin kita melakukannya? Nah, ini yang perlu kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Kita akan mulai mencoba menjawabnya dari apa yang dipaparkan dalam bacaan pertama. Bacaan pertama ini menarik bahwa di sini dikatakan, hendaklah engkau mendengar suara Tuhan Allahmu dan berpegang pada perintah dan ketetapannya. Berpegang pada perintah dan ketetapannya. Apa itu? Ya tadi.
Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Mengasihi Allah dengan segenap hati, pikiran, akal budi, dan juga mengasihi sesama. Tapi yang menarik di sini adalah bahwa sebetulnya, di sini saya bacakan, perintah ini tidaklah sukar bagimu, tidak terlalu jauh, tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata siapa yang akan naik ke langit untuk mengambilnya. Juga tidak di seberang lautan, sehingga engkau berkata siapakah yang akan pergi ke seberang lautan untuk mengambilnya. Tetapi firman itu ada di dalam mulut dan di dalam hatimu. Di mana? Di dalam mulut dan di dalam hati. Di dalam mulut dan di dalam hati. Perhatikan, di dalam hati. Jadi sebetulnya Allah sudah menanamkan benih kasih itu di dalam hati kita masing-masing. Amin. Nah, sekarang persoalannya sekali lagi, apa dan bagaimana itu? Menurut saya ada dua kata yang sering kali kita ucapkan tapi kita tidak menyadarinya bahwa dengan dua kata itu kita bisa melakukannya. Yaitu terima kasih. Apa? Kalau ditanya di dalam kehidupan kita masing-masing, di dalam keluarga, dalam seluruh pekerjaan, kira-kira kita banyak gak menerima kebaikan dari Tuhan? Banyak ya. Wajar tidak kalau kita kemudian memberi kebaikan dari Tuhan itu kepada sesama? Wajar. Dan itulah yang dibuat oleh orang Samaria ini. Coba bayangkan ini. Ya, Yesus membalikkan pertanyaan apa yang ditanyakan oleh ahli Taurat. Ahli Taurat mengatakan begini, untuk membenarkan dirinya, orang itu bertanya lagi kepada Yesus. Tetapi siapakah sesamaku manusia? Perhatikan, siapakah sesamaku manusia? Lalu Yesus bercerita bahwa ada orang yang jatuh ke tangan penyamun, yang bukan saja, perhatikan, merampok habis-habisan, memukulinya, bahkan meninggalkannya setengah mati. Tapi orang Samaria ini beda dengan imam dan siapa tadi? Siapa? Yang keras? Lewi. Imam itu siapa? Saya ini. Susah-susah amat carinya. Imam lewat. Lewi lewat. Orang Samaria ini kan Anda tahu kalau sering baca kitab suci, ini orang yang gak penting, ini bukan asli orang Yahudi dan seterusnya. Tapi bayangkan, dalam perjalanan, dikatakan di sini, dalam perjalanan Yerusalem ke Yeriko. Kalau pernah ke Timur Tengah pasti tahu ya berapa jaraknya. Naik apa? Kedelai. Oh ya, masih ada orang berarti. Naik keledai. Dalam perjalanan, dinaikkan orang itu ke punggungnya. Punggung apa? Keledai. Lalu dibawa ke penginapan. Apa yang dikatakan di sana? Kalau engkau membelanjakan lebih dari ini, aku akan sekembaliku, aku akan menggantinya. Coba perhatikan. Kira-kira kenapa yang punya penginapan itu percaya bahwa orang ini akan kembali? Sudah ditinggali orang yang setengah mati, dipukuli oleh penyamun, tapi kemudian yang punya penginapan percaya dan merawatnya. Kira-kira kenapa itu? Halo? Ya? Betul. Ada DP-nya. DP-nya apa masalahnya? Bukan belas kasihan, macam baik saja ini. Keledainya. Dalam permenungan saya itu keledainya ditinggal. Garansinya itu keledai ini. Jadi, ini mau menunjukkan ke sana nanti, kita akan lihat. Jadi orang ini kemudian pergi meninggalkan keledainya sebagai jaminan bahwa saya akan kembali. Kalau kamu belanjakan lebih, saya akan kembali dan kamu rawat baik-baik. Bayangkan, kan dalam perjalanan. Jadi dia pergi ke tempat bisnisnya di kota Yeriko, jalan kaki. Jalan kaki itu. Itu pengorbanan yang luar biasa ini. Orang Samaria itu. Maka Yesus tanya lagi, jadi siapa yang sesama?
Ya orang Samaria ini. Maka Yesus mengatakan, lakukan, buat seperti itu. Saya mau tanya, siapa yang menjadi sesama dalam kehidupan kita? Siapa yang jatuh ke tangan penyamun, dipukuli dan setengah mati di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita? Ada enggak? Enggak ada. Woi, selesai khotbah. Iya, kan enggak ada kan? Aman sudah. Kenapa saya harus khotbah panjang-panjang ini? Saudari-saudara yang saya kasihi, jadi bayangkan bagaimana orang Samaria ini berkorban yang begitu luar biasa. Dan itu menusuk ya jantung Yahudi yang diwakili oleh orang yang ahli Taurat. Dan juga siapa tadi? Siapa? Aduh. Lewi. Bahwa orang Samaria ini justru melakukan yang lebih. Dan itulah yang Yesus inginkan. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Maka sekali lagi pertanyaannya, siapakah sesama di dalam hidupku? Siapakah yang setengah mati berjuang di dalam keluarga kita? Siapakah yang membutuhkan perhatian? Siapakah yang membutuhkan waktu dari hidup kita di dalam kehidupan sekitar kita? Dan ketika kita mampu menemukannya, disitulah kita akan mendapat jawaban bahwa memperoleh hidup yang kekal memang harus diperjuangkan dengan mengasihi orang-orang seperti yang dilakukan oleh orang Samaria itu. Saudari-saudara yang saya kasihi, oleh karena itu pesan moral mengasihi dengan berkorban ini mesti kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mengundang Anda sekalian, mari kita mengasihi Allah dan mengasihi sama, kita memperoleh hidup yang kekal. Mari kita mengasihi untuk memperoleh hidup yang kekal. Mengasihi untuk memperoleh hidup yang kekal. Sekali lagi. Sekali lagi. Mengasihi untuk memperoleh hidup yang kekal. Berkat Tuhan menyertai kita.